Prahara rumah tangga Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola masih memanas. Ya, Nikita diduga menyebut ibunda Antonio Dedola dengan sebutan miskin. Mengetahui hal tersebut, ibunda Antonio Dedola pun memberikan balasan menohok. Lantas benarkah ibunda Tony menyebut Nikita tidak akan bahagia jika tidak mengubah dirinya menjadi orang baik? Seperti apa pula komentar Tony atas pesan kasar Nikita terhadap ibundanya? Tak hanya itu saja, Nikita diketahui menantang Antonio Dedola jika ia ingin mengadopsi Loli yang saat ini kuliah di London. Benarkah Nikita pun juga menuding Tony yang selama ini banyak berdiam diri di rumah karena tidak memiliki pekerjaan? Selain itu, Nikita pun juga diketahui tidak menerima diceraikan oleh Tony melalui pesan singkat WhatsApp. Ya, Tony menceraikan Nikita dengan cara demikian setelah ia meninggalkan Nikita dan memutuskan pulang ke negara asalnya. Lantas, apa kata Nikita soal perceraian yang sah dengan Tony? Tapi benarkah Nikita pun masih membuka pintu maaf dan siap menerima Tony kembali? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara rumah tangga Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola semakin memanas. Ya, Nikita diduga menyebut ibunda Tony dengan sebutan miskin. Mengetahui hal tersebut, ibunda Tony pun memberikan balasan menohok. Tak hanya itu saja, ibunda Tony pun juga menyebutkan di dalam pesannya bahwa dirinya dan Tony memang tidak memiliki uang sebanyak Nikita. Namun, mereka pun memiliki kehangatan dan juga cinta. Saya tidak pernah menjelek-jelekan, bilangnya apa ya? Belum, karena kan dia belum menceraikan saya ya. Suami saya ya. Saya cuma satu postingan aja waktu itu. Postingan bahwa kita sudah menikah secara siri. Ya, untuk supaya, apa ya namanya ya. Kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan? Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah, itu berarti bukan kumpul kebo. Harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan? Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Karena abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Tak hanya itu, Antonio pun memberikan komentar menohok untuk Nikita atas pesan kasar Nikita terhadap ibundanya. Tony pun juga mengatakan bahwa dirinya tidak habis pikir dengan tindakan Nikita yang selama ini memanggil ibunya dengan sebutan ibu. Namun kini ia pun malah menghina ibunya. Apa-apa tuh dipendem, apa-apa tuh dipendem. Gitu, ngerti nggak sih? Karena pendemannya itu udah airnya udah penuh, gelasnya udah penuh, luber gitu loh, luber gitu. Saya menangis. Ya karena itu gelas itu sudah tidak bisa menampung airnya lagi, sudah tidak bisa menampung airnya lagi. Setrikaan gua itu kan standing ya, berdiri. Ada kabelnya. Nah kabelnya itu gua ambil, terus gua begini, gitu loh. Bukan
bukan setrikaan yang gue ambil terus gue gitu, nggak gitu gitu. Jadi kabelnya diambil terus begini. Nah nggak tahu ngayunnya kemana, ya mungkin kena ke dia. Kalau gampar betul, kalau gampar betul. Karena ada salah satu perkataan dia yang cukup menyakitkan saya, yang cukup menyakitkan saya. Sebelumnya, Loli pun juga mengungkapkan jika dirinya melihat cinta dan kasih sayang pada diri Antonio Dedola selaku ayah sambungnya kepada dirinya dan juga adik-adiknya. Ya, sikap Loli kepada Nikita memang terlihat frontal, bahkan dengan tegas menolak berkompromi dengan ibu kandungnya. Lantaran, ia pun melihat sesuatu yang baik pada sosok ayah sambungnya tersebut. Aku tuh tahu Antonio keluar dari rumah itu gara-gara teman aku. Aku nggak mau sebut namanya karena aku nggak mau dia ikut-ikutan masalah kita, masalah mama aku maksudnya. Jadi ada kayak 2 orang yang kasih tahu aku kalau bukan 2 orang sih, lebih ke 1 orang yang kasih tahu aku kalau Antonio itu udah keluar dari rumah. Dan aku shock karena kayak aku tuh emang sedekat itu sama Antonio. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pasti dia bilang ke aku, dan aku juga kalau ada apa-apa pasti bilang ke dia. Ini aku jujur aja ya. Tapi emang dia itu emang udah gak kuat. Dan aku selalu nahan dia kayak, no, don't go. You need to think about me. Like because like I'm not yet in London and I really want to go to London and you need to help me. Ngerti nggak? So like you don't go. You also need to like think about my brothers. Like Aska and Arkana is still small and like they're like really close. Kayak Aska sama Arkana tuh bener-bener deket banget sama Antonio. Karena kayak literally they always spend time with each other. Ngerti gak sih maksud aku? They're always like spending time with each other. Kayak Antonio anterin dia sekolah, kemana-mana kayak ke sekolah, kayak kemana-mana selalu together. Ngerti gak maksud aku? Jadi kayak apalagi Arkana itu kayak bener-bener dikit-dikit, where's papa? Where's papa? Papa. Aska juga, where's papa? Where's papa? Papa. Karena emang kita itu yang bener-bener deket banget sama Antonio. Sekitar jam 8 saya bangun tidur, saya bikin jus seperti biasa untuk anak-anak, untuk dia saya bikin omelet untuk sarapan ya kan. Terus saya tanya Teh Ati, Bapak mana? Nggak tahu karena pintu pagar ini terbuka, katanya nggak tertutup. Saya pikir dia pergi lari pagi gitu kan, nanti dia balik lagi. Ternyata setelah saya tunggu, kok nggak pulang-pulang. 2 minggu yang lalu lah kita berantem hebat gitu kan. Terus dia butuh waktu katanya, dia butuh space gitu kan. Padahal waktu itu saya yang minta butuh space, tapi dia tidak izinkan saya pergi ke Swiss waktu itu kan. Tapi akhirnya dia pergi diam-diam. Yang saya nggak habis pikir kenapa harus diam-diam itu pertama. Karena saat habis berantem, terus dia nganterin anak saya ke London, 3 hari pulang kita baikan seperti layaknya suami istri. Saya sudah bilang, I say apologize, saya minta maaf karena saya sudah menampar kamu, saya tidak akan melakukan itu lagi, maafkan saya. Dia bilang iya, saya maafkan dan kamu tolong jangan ulangi lagi. Sudah, baik tuh, boleh tanya sama orang rumah. Baik, sebaik-baiknya. Tak hanya itu, Loli pun juga mengungkapkan jika salah satu pemicu pertengkaran Nikita dengan Tony disebabkan karena Antonio Dedola menolak permintaan Nikita untuk mengunfollow pertemanan dengan seseorang yang sudah dianggap saudara oleh Tony dan keluarganya. Menanggapi hal tersebut, Nikita pun lalu angkat bicara dan memberikan tanggapan atas pernyataan Loli. Mereka berantem gara-gara Antonio itu punya adik, tapi bukan adik biological. Kayak adik karena kayak Antonio sama Ricky itu bener-bener kayak udah bener-bener deket dari mereka tuh kayak kecil, kayak Arkana, kayak bayi sampai sekarang. Dan Mimi nggak mau dia nge-follow Ricky. Itu makanya Mimi marah. Mimi marah gara-gara itu. Mimi marah gara-gara Antonio ya, gara-gara papa follow Ricky. Aku juga nggak tahu kenapa papa harus unfollow dia di IG. Ricky itu yang ini orangnya. Ricky.
this one. Mimi marah gara-gara orang ini. Aku juga nggak tahu kenapa. It's just really messed up, you know. It's just really messed up. Like, masa iya papa harus kayak unfollow orang-orang yang bener-bener deket sama dia dan bener-bener udah kayak adik. Karena kayak Ricky ini bener-bener deket banget sama keluarganya dia. Itu kenapa Antonio pergi dari rumah ya gara-gara itu. Gara-gara dia juga udah capek. Dia tuh ngerasa gak dihargain di rumah. Dia tuh ngerasa dia tuh gak bisa jadi imam. Karena Mimi tuh selalu kayak itu. Dia sebenarnya udah capek dari lama, tapi dia meledak aja sekarang. Karena mungkin nggak tahu gara-gara kejadian yang dia dipukul itu, dia jadi takut. Sebetulnya dari dulu dia sebetulnya sudah saya mau keluarkan, tapi kucuk-kucuk dia keluar sendiri, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau keluar sendiri ya keluar aja, tapi ya ada yang dibawa. Saya tidak menyebut dia maling ya, saya tidak menyebut dia maling. Dari dulu, dari sebelum menikah itu saya kepengen Tony itu meninggalkan rumah. Sebetulnya dari WhatsApp ini banyak sekali saya bilang saya mau berpisah, tapi dia tetap tidak mau berpisah. Jadi dari waktu saya di penjara aja saya bilang lebih baik kamu pergi, pergi. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Perseteruan Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola masih memanas. Lantas benarkah Nikita pun justru menantang Tony untuk mengadopsi Loli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Perseteruan Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola belumlah usai. Ya, Nikita pun menantang kesanggupan Tony jika ingin mengadopsi Loli yang saat ini sedang kuliah di London. Niki pun juga mempersilahkan Antonio untuk mengadopsi Loli. Asalkan Tony sanggup membiayai uang sekolah Loli yang per semesternya mencapai angka 498 juta rupiah dan dibayarkan dalam bentuk pound sterling. Kalau ada yang mau adopsi anak gue, adopsi aja kalau bisa bayar biaya sekolahnya. Loli itu per semester 498 juta. Kalau di pound, dan dia harus bayarnya pakai pound sterling karena Loli itu di UK. Dia itu per termin itu 38.950 sekian. Coba Indonesiain. 38.000 berapa? 38.000 coba pound sterling ya, pound sterling mata uang paling tinggi di dunia. Dan yang dia posting-posting itu kan juga cuman begitu-gitu aja. Dia tidak memposting chat-chat di mana yang bagaimana dia mengemis cinta ke saya, bagaimana dia memohon kepada saya, bagaimana dia meminta sesuatu kepada saya. Kan dia tidak post. Kan kalian bisa lihat sendiri, ya kan? Coba, yang dipost nominal uang segala macam. Jadi waktu saya lagi berantem sama Tony, saya harus ke Swiss karena saya mau healing. Terus dia tahu saat itu saya mau ke Swiss. Terus dia bilang, kamu nggak boleh pergi. Kenapa? Saya mau healing, saya stres di rumah, saya nggak mau berantem terus gitu kan. Mungkin dengan saya pergi, saya bisa merasakan apakah saya rindu dengan kamu atau tidak gitu kan. Apakah hubungan ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu kan. Tapi dia tidak kasih saat itu malam-malam. Terus dia bilang, saya ganti uang tiket kamu. Dia bilang gitu kan. Ya sudah, akhirnya betul diganti 92 juta. 92 juta itu adalah uang tiket yang harusnya saya ke Swiss. Tadi jadinya tidak ke Swiss gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang ke orang itu uang itu ke Swiss, dia bohong. 54 juta
Itu adalah hadiah Valentine. Saat saya ulang tahun, saya dibelikan gelang juga. Ya, saya happy, tapi saya bilang kamu nggak usah spend money. Uang dia itu di rekening itu cuma ada kurang lebih 900 jutaan ya selama dia hidup sampai 33 tahun gitu kan. Saya juga bingung kenapa nominalnya kecil sekali, Hanya itu saja, Nikita pun juga menyindir Tony yang selama 10 bulan hidup bersama dengannya hanya berdiam diri di rumah lantaran tidak memiliki pekerjaan. Karena itulah, Nikita pun juga merasa heran ketika malam hari Tony menelpon dirinya dan meminta uangnya dikembalikan. Padahal, Nikita pun juga mengklaim bahwa selama ini ia sudah menjadi istri yang baik. Kalau soal pekerjaannya, memang Tony kan tidak ada pekerjaan sebetulnya, karena kan dia sudah retired dari kepolisian gitu. Tapi dia tetap diberikan salary dari kepolisian sebesar 20 juta setiap bulan. Nah, itulah yang dia pakai untuk membiayai hidupnya. Malam-malam 2 hari yang lalu dia telepon, dia bilang, give my money back gitu, give my money back gitu. Padahal dia lupa, dia tinggal di sini 10 bulan nggak ngeluarin apa-apa gitu. Kayak kita pergi jalan-jalan, kita pergi makan, kita pergi shopping, itu kan siapa yang bayar? Nah, kalau dia beliin hadiah, memang saya yang maksa dia beli hadiah. Kalau dia menikahi saya, kan memang harus ada maharnya. Nah, dia maharnya kan dia mau beliin cincin, ya itu kan kemauannya dia gitu. Kenapa jadi dia salahin saya? Dia meminta uang yang dia bukan berikan ke saya ya, berbentuk hadiah. Saya juga meminta dong pleasure yang sudah saya berikan ke dia. Perubahan Tony ini terlihat semenjak bulan Februari. Karena saya ajak dia pergi makan, kita ke event, ke acara ulang tahun segala macam, dia tidak pede dengan apa yang dia pakai. Karena kan ya tahu sendiri, tinggal di Bali bajunya kayak apa sih? Kaos, oblong, celana pendek, tipis segala macam gitu. Tidak mungkin bisa dipakai di Jakarta, apalagi kalau kita ke acara ulang tahun temen. Ya mas saya pakai kaos gitu doang. Kalau kalian lihat vlog saya, itu yang dipakai baju adik saya. Dari kabar Nikita yang menantang kesanggupan Antonio Dedola dalam mengadopsi Loli, lantas benarkah Nikita pun juga masih belum menerima ketika Tony menceraikannya melalui pesan singkat WhatsApp? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sikap heboh Nikita yang menantang kesanggupan Tony jika ingin mengadopsi Loli tidak kalah heboh dengan Antonio yang menceraikan Nikita melalui pesan singkat WhatsApp. Ya, Nikita pun merasa jika cara Tony menceraikan dirinya tidaklah sah. Selain itu, menurut Nikita, perceraian hanya sah jika Tony mengucapkan talak dengan datang secara langsung atau hadir secara fisik di hadapannya. Tapi di sisi lain, alih-alih menabuh genderang perang dengan Tony, Nikita pun justru masih membuka pintu maaf dan menerima Tony jika ingin kembali kepadanya. Kita menikahnya secara Islam ya. Kalau dia posting saya Antonio Dedola, I divorce you Nikita Mirzani, itu kan tidak sah. Yang sah itu kan dia harus hadir ya. Karena dia minta nikah itu waktu itu kan dia minta nikahnya kan dia nanya ke kakak saya baik-baik. Padahal kakak saya juga udah peringatin, Nikita tuh alpha female. Menerima atau tidak, ya nggak tahu ya. Namanya kan yang bisa memutarbalikkan hati itu kan Allah, ya kan.
Mungkin dia sekarang lagi emosi, saya juga lagi emosi. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Kamu tahu nggak kalau menikah secara siri itu, kalau kamu misalnya mendapatkan problem di dalam perjalanan, terus kamu tidak bisa bertemu dan berbicara, kamu bisa menceraikan dia. Dengan ya sebetulnya bukan melalui WhatsApp ya, ada beberapa candaan kita itu konteksnya bercanda, mungkin sama dia dimasukin ke dalam hati. Saya sekali lagi saya tidak ingin mengomentari, saya tidak take side, dua-duanya adik saya, dan saya nggak mau mendengar opini dari masing-masing. Saya nggak mau berkomentar juga. Ya, saya mendoakan mudah-mudahan kalau memang berjodoh kalian dipertemukan kembali. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.